Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Makin seru aja nih kejadian-kejadian yang menimpa Ujang. Sekali lagi aku minta maaf ya guys kalau nggak bisa beraksen Sunda. Apalagi kalau ada percakapan dalam bahasa Sunda yang mungkin kedengarannya medok atau malah jadi kayak Betawi. Terus kalau ada kalimat atau percakapan panjang dalam bahasa Sunda, langsung aku artiin ke bahasa Indonesia aja ya, biar nggak susah dengernya. Baiklah, langsung aja kita mulai. Let's go to the story. Ujang tidak kenapa-kenapa kan? Tanya Indah tampak khawatir. Ujang celingak-celinguk ke sekeliling karena yang dilihatnya cuma ada lahan kosong dengan pepohonan. Bukannya tadi ada pasar malam di sini ya? Tanya Ujang masih panik. Iya Jang, tapi pasar malam itu bukan untuk manusia, jawab Indah dengan tenang. Ujang cuma bisa melongo. Indah segera menarik tangan Ujang untuk mengantarnya pulang. Perasaan takut dan panik Ujang pun berangsur menghilang dengan keberadaan Indah yang menemaninya berjalan pulang. Tiba-tiba Indah memecah keheningan. Jang, kamu ingat dulu waktu kecil kita dilarang main di kebun seberang warung menjelang maghrib kan? Aku pernah diceritain sama bapakku kalau itu ada hubungannya dengan pasar malam itu. Indah mulai bercerita. Jadi, sebutan orang kampung kita ke pasar malam itu tuh pasar jurik, Jang. Pasar itu emang dibuat untuk makhluk halus yang ada di sekitaran kampung dan akan didatangi juga oleh makhluk halus yang ada di Gunung Sepuh. Di situ mereka melakukan pertukaran sesajen dari manusia yang nyari ilmu atau kekayaan gitu. Kalau ada manusia yang gak sengaja masuk pasar itu, akan sengaja disesatkan sampai terjebak dan hilang berhari-hari. Bahkan ada yang sampai gak bisa keluar lagi, Jang. Jelas Indah. Terus kalau ada orang yang hilang gitu, nyarinya kemana dah? Tanya Ujang. Ya ke sekitaran kebun atau sampai ke Gunung Sepuh, Jang. Dan banyak juga yang minta bantuan ke Bapak Ujang untuk kembaliin jiwa yang terjebak di pasar itu, jawab Indah. Hah? Bapak? Kok bisa minta bantuan ke Bapak? Ujang bertanya tidak paham. Nanti Ujang nanya ke ibu aja ya kalau udah sampai rumah supaya lebih jelas. Indah tidak mau menjelaskan lebih detail. Ujang pun berpikir mungkin dulu bapaknya tidak mengizinkan dia main-main keluar setelah maghrib supaya tidak terjebak di pasar malam tadi. Setelah jalan beberapa saat, akhirnya mereka keluar dari kebun yang gelap dan melihat warung Ujang. Mampir dulu sini Indah, sambil nunggu agak terang baru pulang ya. Ujang mengajak Indah duduk di depan warung. Maaf Jang, aku cuma bisa mengantar sampai sini aja, tolak Indah halus. Setelah mengucapkan terima kasih ke Indah, Ujang masuk ke warung. Ya ampun, lupa minta nomor HP si Indah. Ujang pun keluar lagi dari warung tapi Indah sudah tidak ada. Buset, cepet amat perginya. Besok aja deh ketemu dia lagi. Kemudian Ujang masuk lagi ke warung dan ia melihat etalase makanannya sudah berantakan. Seperti ada yang makan dan membuang begitu saja di sekitaran warung. Tapi anehnya dia menemukan lembaran 50 ribuan dan 100 ribuan yang berserakan juga di situ. Duh Gusti, apalagi ini? Ujang segera berlari ke rak uang untuk memeriksa. Jangan-jangan ada pencuri. Tapi untungnya uang di dalam rak tersebut masih rapi tidak tersentuh. Terus ini uang siapa ya? Makin malam kok makin aneh. Udah kedatangan genderuwo, nyasar, masuk ke pasar goib. Sekarang malah barang-barang berantakan dan ada uang bertebaran di sini. Ujang tidak habis pikir sambil memasukkan uang yang berserakan ke amplop. Takut ada yang datang dan minta uang itu. Malam itu Ujang pun jadi kerja bakti beres-beres warung. Kayaknya anak kecil sih ini yang ngambil barang daganganku. Cuma snack-snack aja yang dimakan dan dibuang bungkusnya di sini. Gumamnya sambil melihat kalau bungkus makanan itu mengarah ke jalan kecil di pinggir warung. Gak mau ninggalin warung lagi capek juga badan. Akhirnya dia duduk lagi di kursi samping etalase sambil memijat pundak dan kakinya yang pegal dan terkantuk-kantuk. Tiba-tiba terdengar suara berisik di luar warung, seperti suara anak-anak yang sedang bermain sambil tertawa. Ujang yang mengantuk berusaha mengacuhkan suara itu. Geus eueuh jajananna. Sudah tidak ada jajanannya. Ayo di jero, hayu gera. Ada di dalam, ikutin cepat. Sambil mendengarkan, Ujang berpikir, jangan-jangan anak-anak ini pelaku yang berantakin dagangan warung. Dengan mata yang berat Ujang melihat keluar
Dan terkejutlah dia melihat ada 5 makhluk dengan setengah tubuh atas seperti orang dewasa, berwarna putih, botak dan bertaring, dan memakai sempak warna putih yang sudah kotor, dengan tinggi badan seperti anak-anak. Astaga, itu tuyul kan? Ujang merinding lagi dan segera bersembunyi di balik etalase. 2 dari makhluk itu mendatangi warung sambil tertawa dan bersenandung. Jajan, jajan. Ujang semakin menengkukkan tubuhnya dan menahan napas berharap tidak ketahuan. Namun, tiba-tiba suasana hening kembali. Tidak terdengar suara apapun di luar. Ujang memberanikan diri untuk berdiri pelan-pelan. Dan saat dia berdiri, dia melihat sesosok wanita yang mengenakan baju putih sedang duduk di depan warungnya. Kang, pesen kopi hidung. Kang, pesen kopi hitam. Saat wanita itu bicara, kembali Ujang merinding, seolah ada aura mistis terpancar dari wanita itu. Wanita itu duduk diam membelakangi Ujang, dengan rambutnya yang terurai panjang hampir menyentuh lantai dan baju putih lusuh membuat Ujang yakin kalau itu bukan manusia. Kang, pesen kopi hidung. Wanita itu kembali berbicara, kemudian tertawa dengan menakutkan. Ujang memberanikan diri menjawab, "Mohon teh, diantosnya teh." "Iya teh, ditunggu ya teh." Segera ia mengambil kopi saset hitam dan bergegas ke belakang untuk memasak air panas. Jantungnya berdebar kencang dan harus bersandar ke tembok karena kakinya terasa lemas saat mendidihkan air. Terdengar suara tawa wanita itu lagi, tapi anehnya seperti dekat sekali dengan tempat Ujang berdiri. Ujang celingukkan ke kiri dan kanan, tapi tidak melihat siapa-siapa. Dia pun teringat catatan ibunya kalau dia nggak boleh melihat wajah wanita itu. Nggak ada siapa-siapa di sini, tapi kok suaranya kayak deket ya? Pikir Ujang. Karena penasaran, dia pun berjalan ke warung untuk melihat apakah wanita itu masih ada di sana. Namun, tiba-tiba, "Kang, pesen kopi." Terdengar suara dari belakang Ujang. Dan ketika dia menoleh, melompatlah Ujang saking terkejutnya. Dia melihat ada wanita pucat dengan baju berwarna merah sedang menatapnya sambil tersenyum. Wanita itu pun tertawa dengan lebih menyeramkan dan lebih jahat lagi. Ujang berdiri mematung, tak kuasa bergerak dan bersuara. Sementara wanita itu terus tertawa sambil menggelengkan kepala ke kiri dan kanan. Kemudian dia tiba-tiba mundur menembus tembok kamar mandi dan menghilang. Setelah wanita itu menghilang, Ujang pun bisa bergerak lagi. Terdengar suara air mendidih di dapur, dan Ujang segera menyelesaikan kopi yang ia buat. Keluar dari dapur menuju ke warung depan, ternyata yang dia lihat bukan wanita berbaju putih, melainkan wanita berbaju merah tadi. Kepala wanita itu berbalik ke arah Ujang dan kembali memesan kopi sambil tertawa-tawa. Ujang teringat lagi catatan ibunya kalau yang datang berbaju merah bilang kopinya habis. Kopinya habis teh, jawabnya terbata-bata. Namun tiba-tiba angin bertiup kencang menggoyangkan barang yang ada di warung. Suasana jadi mencekam. Wanita berbaju merah itu tampak marah. Matanya melotot ke arah Ujang. Kuku di tangannya jadi memanjang. "Eta kopi jang saha?" Wanita itu berteriak sambil menunjuk kopi yang Ujang pegang. Wanita itu terbang dan berdiri tepat di depan Ujang yang ketakutan. Kelihatan jelas wajahnya yang putih dan keriput, serta mata yang melotot seakan-akan mau menerkam Ujang. Badan Ujang jadi lemas, gelas kopi yang dipegangnya terjatuh, dan ia pun tersungkur pingsan di lantai. Sayup-sayup, Ujang mendengar ada yang memanggil-manggil namanya sambil mengguncang badannya. Ujang membuka matanya perlahan dan melihat wajah khawatir ibunya. Pagi sudah tiba dan Ujang terbaring di lantai dengan gelas kopi yang pecah di sampingnya. "Aduh, ibu tahu akan jadi begini. Makanya kemarin ibu gak mau Ujang jaga warung malam-malam," kata ibu sambil membantu Ujang berdiri dan mempapahnya ke kursi depan warung. Sambil meminum air hangat yang diberikan ibunya, Ujang bertanya, "Bu, sebenarnya ada apa dengan warung ini? Kenapa Ujang gak pernah dikasih tahu tentang warung ini sih?" Setelah terdiam sejenak, akhirnya ibu bercerita. "Sebetulnya bapakmu yang seharusnya memberitahu hal ini, dan memang biasanya hanya diberitahukan pada orang yang sudah menikah, Jang.
karena pemikirannya dianggap lebih dewasa, makanya kamu belum diberitahu. Warung ini tuh warisan leluhur Bapak dari zaman dulu. Tujuannya ya untuk melayani para makhluk bukan manusia supaya mereka tidak mengganggu warga kampung sini. Makanya warung ini harus buka 24 jam. Karena sekalinya tutup, makhluk-makhluk itu akan meneror warga kampung sini. Ujang berusaha memproses informasi yang diterimanya itu antara percaya dan tidak percaya. Terus kok Bapak nggak pernah ngasih tahu tentang ini, Bu? Tanyanya kemudian. Waktu itu Bapak sudah minta kamu untuk pulang, Jang. Tapi kamu kan sedang KKN di luar pulau dan Bapak maunya ngasih tahu secara langsung. Tapi belum sempat ketemu kamu, Bapak sudah meninggal. Jawab ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tapi kenapa ibu nggak kasih tahu dulu ke Ujang, Bu? Kalau Ujang tahu, pasti Ujang akan memaksakan buat pulang. Suara Ujang meninggi. Air mata ibu pun jatuh dan Ujang memeluk ibunya untuk menenangkan. Sambil terisak, ibunya berkata, "Ibu juga nggak tahu awalnya seperti apa, Jang. Kenapa harus buka warung ini turun-temurun? Bapak dulu itu kelihatan capek sekali seperti mau membereskan sesuatu. Sering pergi ke gunung, kebun, sawah, dan nggak tahu kemana lagi karena Bapak mau menyelesaikan sesuatu yang dimulai leluhurnya." Akhirnya ibu menyuruh Ujang untuk beristirahat dulu dan bergantian jaga warung mereka. "Tapi nanti jaga malamnya gimana, Bu? Aku khawatir ibu nggak kuat ketemu makhluk-makhluk seram itu," tanya Ujang. "Nggak usah khawatir, Jang. Ibu udah terbiasa kok," jawab ibunya tenang. Akhirnya Ujang beranjak ke rumah dengan ditemani ibunya. Ia pun berbaring di kasurnya dan mencoba melupakan kejadian yang dialaminya semalam. Di atas bukit, Ujang melihat seorang kakek tua berjubah putih yang duduk di bawah pohon sambil melihat pemandangan di bawahnya. "Jang, kesini duduk," panggil kakek itu. Ujang pun berjalan mendekat dan duduk di samping si kakek, sambil ikut menikmati semilir angin dan pemandangan yang indah. Tapi, tiba-tiba pemandangan itu berubah jadi hutan yang lebat di bawah gunung sepuh. Ujang melihat beberapa pria yang berpakaian zaman dulu berjalan membawa sesaji dan mengangkut beberapa barang. Mereka kemudian bermeditasi dan melakukan ritual seperti menyembelih kambing, mengambil darah ayam, dan membuat sesajen. Lalu yang Ujang lihat berubah lagi. Kali ini banyak orang memotong pohon dan membuat rumah sederhana yang kemudian berubah lagi menjadi perkampungan penduduk. Kampung itu menjadi persinggahan orang yang akan bersemedi ke Gunung Sepuh. Banyak warga yang menjual kebutuhan ritual di sepanjang jalan. Pemandangan pun berubah lagi. Datang pemuka-pemuka agama yang menyebarkan agama baru sehingga kunjungan orang yang akan bersemedi pun berkurang. Tidak ada lagi yang menjual kebutuhan ritual diganti dengan menggarap kebun dan sawah. Tiba-tiba Ujang berada di sebuah hutan yang gelap. Dia melihat orang yang bersemedi menjadi semakin sedikit sampai tidak ada lagi. Kemudian Ujang melihat suasana kampung di malam hari masih ramai dengan kegiatan warga yang mengobrol dan anak-anak yang bermain. Suasana menjadi gelap kembali. Banyak teriakan dan tawa menakutkan. Tampak rumah-rumah kosong seperti diserang sesuatu dan warga kampung yang mengungsi keluar dari kampung. Tiba-tiba Ujang berada di makam bapak bersama dengan kakek berjubah putih tadi. Dia tersenyum dan pergi ke atas gunung. Ujang mengikutinya dan melihat ia sedang berbicara dengan sosok yang tinggi dan besar. Walaupun Ujang tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Dan tiba-tiba Ujang kembali ke bukit tempat awal dia duduk bersama kakek. Dan kakek itu pun berkata, "Semoga kamu bisa menyelesaikan apa yang sudah diperbuat leluhurmu, Jang, supaya anak cucumu tidak perlu melayani para makhluk itu lagi." Sambil tersenyum, kakek itu pun menghilang. Ujang terbangun dari tidurnya dengan bersimbah keringat. Ia berusaha memahami hal-hal dalam mimpinya tadi. Sepertinya tadi dia melihat masa lalu dari kampung sepuh. Kemudian Ujang pun berjalan keluar kamar dan melihat ibunya sedang memasukkan barang-barang di tas ransel Ujang. "Ibu ngapain?" tanya Ujang sambil mendekati ibunya. Ujang udah bangun, sini duduk dulu." Ujang pun duduk di samping ibu. "Jang, lupain aja kejadian semalam ya. Ujang kembali aja ke Bandung dan cari kerja di sana. Biar ibu aja yang meneruskan jaga warung," kata ibu lembut sambil menyodorkan amplop yang berisi uang. Ujang terdiam. Jujur saja ia takut dengan kejadian menyeramkan yang dialaminya semalam.
Tapi ia juga tidak tega kalau ibunya harus memikul tanggung jawab yang dibebankan dari leluhurnya setelah bapak meninggal. Akhirnya Ujang berkata, "Bu, tadi Ujang bermimpi tentang kampung dan gunung sepuh. Terus ada seorang kakek yang minta Ujang menyelesaikan sesuatu yang belum bisa diselesaikan oleh leluhur." Tiba-tiba ibu menyela, "Ujang, gak usah mikirin mimpimu itu. Lebih baik kamu kembali ke Bandung dan hidup seperti biasa aja ya," kata ibu sambil memegang tangan Ujang erat-erat. Setelah berpikir sebentar, Ujang kembali berkata, "Sepertinya Ujang gak akan kembali ke Bandung, Bu. Masalah warung, Ujang yang akan jaga waktu malam. Semalam Ujang cuma syok aja karena belum pernah melihat makhluk-makhluk itu. Lama-lama juga pasti biasa kok." Ujang terus meyakinkan ibu sampai ibunya luluh dan tidak bisa memaksa Ujang lagi untuk kembali ke Bandung. "Ya sudah, ibu tidak memaksa lagi kalau itu kemauan Ujang. Sekarang masukkan lagi aja bajumu ke lemari ya, Jang. Terus kalau sudah kamu kunjungilah makam bapak ya." Ujang mengangguk dan ibunya kembali ke warung untuk berjaga. Makam bapak ada di ujung kampung yang bersebelahan dengan sungai yang melewati kampung. Pemakaman itu dipakai dari zaman dulu sampai sekarang. Semua warga kampung yang meninggal dimakamkan di sana. Setelah berpamitan pada ibunya, Ujang pun berjalan menuju pemakaman kampung sepuh itu. Jalan menuju makam cukup terjal dan tanahnya tidak rata. Di kanan kiri tumbuh pohon liar yang menghalangi sinar matahari sehingga suasana menjadi sejuk. Beberapa saat berjalan, Ujang melihat gapura pemakaman bertuliskan Pemakaman Umum Kampung Sepuh. Ujang meneruskan perjalanannya masuk melewati gapura itu. Terlihat banyak makam dari beberapa generasi, dari yang memakai batu sampai keramik. Di tengah-tengah pemakaman, Ujang melihat ada pohon beringin yang besar dan membuatnya sedikit merinding. Kalau ada yang datang malam hari, pasti bakal lihat banyak makhluk-makhluk di pohon itu, batin Ujang. Di bawah pohon itu, Ujang melihat ada seorang kakek tua berbaju hitam yang sepertinya sedang berdoa. Ujang kemudian lanjut perjalanannya sampai menemukan makam bapaknya dan duduk di sampingnya. "Ujang pulang, Pak," katanya sambil mengusap makam itu. Sambil mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekeliling makam bapaknya, Ujang berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Apa hubungan warung kita, kampung, dan gunung sepuh ini? Sampai tidur pun Ujang memimpikannya." Tentu saja tidak ada jawaban, makam itu tetap hening. Namun tiba-tiba Ujang mendengar suara langkah kaki dan tongkat yang berjalan mendekatinya. "Ujang ya? Ini aku Aki Karma, teman bapak." Ternyata dia adalah kakek berbaju hitam yang tadi dilihat Ujang.